Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Shalom adik-adik, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi ya kan? Iya kakak Dede. Ya, dalam ibadah online pada hari ini. Nah, sepertinya adik-adik udah siap semua kan puji Tuhan? Tentu dong kakak Dede. Oke, kalau gitu kita mulai ibadah ini dengan angkat pujian Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Ayo adik-adik semangat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersukaria karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Kita selalu memuji Dia karena kita tahu Allah itu sungguh baik buat kita. Mari kita angkat pujian sambil kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita pujian kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita pujian sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita berdoa ikuti yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Sama-sama mengucapkan amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Tita kelima. Dan maksudnya, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita tubuh. Oleh sebab itu, mari kita gunakan pemberian Tuhan ini untuk kemuliaan namanya. Nah, oleh sebab itu, mari kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, sekarang kita gunakan kaki kita. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang lagi Kak, kita gunakan mata kita Kak Dede. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan apa lagi ya Kak? Mulut Kakak Dede. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita memuliakannya melalui perkataan maupun perbuatan kita. Tapi itu tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita perlu Tuhan yang menolong kita. Dan biarlah ini menjadi doa kita. Kita angkat pujian Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku.
Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Devi berharap semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya kan? Oke, kalau begitu lipatlah tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur melalui ibadah online kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jika dalam 1 minggu ini kami berbuat nakal, berbuat dosa, mari Tuhan ampunilah kami agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab dari Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kita punya bagian tubuh terkecil tapi sangat berguna. Coba tebak, kira-kira apa ya? Apa? Ya, benar sekali. Mulut. Ya, guna mulut untuk apa ya? Untuk makan. Nah, pasti banyak sekali. Tapi yang paling sering sekali kita gunakan adalah untuk berbicara. Nah, adik-adik, kita bebas mau berbicara apa saja. Tapi mulut kita bisa kita gunakan untuk berbicara yang baik atau yang buruk. Ayo, kira-kira adik-adik yang mana nih? Nah, sebelum Kakak Devi lanjutkan, Kakak Devi punya satu video yang akan kita putar. Adik-adik, kita saksikan sama-sama ya video berikut ini. Over the course of the next month, I'll be talking nice to plant A and mean to plant B. Let's begin. You are so pretty and so beautiful, and you're gonna grow so much because I love you. I love you. What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Crap's a sack can't grow, you dumb sack of crap. You're so thirsty? Probably because someone's growing up so fast. Now shut up. You are so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. You look fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plant A, you grew a total of 2 inches. I am so proud of you. Plant B, you grew a total of, who gives a crap? You sack of crap. You couldn't do the one thing you're supposed to do. Nah, video tadi menceritakan eksperimen tanaman selama 30 hari. Nah, di dalam video tadi ada 2 tanaman, tanaman A dan tanaman B. Tadi kita sudah lihat kan, tanaman A dirawat, disiram, dan selalu diberikan perkataan yang baik. Kamu
cantik, kamu indah, ya. Kamu akan tumbuh dengan baik. Aku menyayangi kamu. Sedangkan tanaman B disiram juga sih, tapi diberikan perkataan yang buruk dengan nada yang jahat. Kamu jelek, kamu gak akan tumbuh dengan baik. Ya, hal ini dilakukan berulang-ulang selama 30 hari. Lalu apa yang terjadi? Manakah yang lebih subur? Ya, benar sekali. Adalah tanaman A. Sedangkan tanaman B, kita lihat pohonnya tidak tumbuh dengan baik, daunnya kecil-kecil, dan pohonnya layu. Ya, loh, kok bisa gitu ya? Nah, adik-adik coba bayangkan, tanaman saja yang gak punya hati dan akal, kalau diberikan perkataan yang buruk, yang kasar, ya akan layu dan tidak tumbuh. Apalagi manusia, tentu akan merasa sakit hati, ya akan merasa sedih sekali. Nah, adik-adik, ternyata perkataan kita punya kuasa. Mulut kita bebas berkata apa saja, tapi marilah berpikir sebelum kita berbicara, seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21. Coba kita buka sama-sama ya. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Nah, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Jadi, setiap perkataan yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Kalau adik-adik berbicara dengan ramah, dengan sopan, dengan penuh kasih, maka akan berdampak baik dan bisa membangun semangat bagi orang lain. Nah, gimana caranya ya? Yang pertama, kita bisa menggunakan mulut kita untuk memuji. Kalau ada teman yang berprestasi, kita katakan, kamu hebat, kamu pintar, aku bangga punya teman seperti kamu. Ya, tentu teman kita yang mendengarnya akan merasa bersukacita, akan merasa bergembira. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan mulut kita untuk menghibur, ya. Misalnya kalau ada abang atau kakak ataupun mama dan papa di rumah yang merasakan sedih, ya kita bisa katakan, semangat ya, jangan sedih lagi, Tuhan menyayangi kamu. Ya, tentu mereka akan merasa bergembira. Karena apa? Karena dengan perkataan kita tadi mereka merasa kalau mereka sedang dipedulikan, sedang dikasihi. Lalu, apalagi Kak Devi? Yang ketiga, kita bisa gunakan mulut kita untuk mendoakan. Nah, adik-adik, berdoalah untuk teman yang kesusahan. Berdoalah untuk bumi kita supaya sembuh dari corona. Kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, yang paling penting adalah gunakanlah mulutmu untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, bisa dengan pujian, membaca Alkitab, dan menceritakan kisah Yesus kepada siapa? Kepada teman, kepada orang tua, atau dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, perkataan yang buruk akan menghancurkan semangat orang lain. Ya, kalau kita mengolok teman, ya, hei gendut, kamu jelek banget sih. Atau kita menggunakan mulut kita bergosip, body shaming, ya, atau kita menggunakan mulut kita dengan perkataan yang kasar atau kotor. Nah, tentu itu semua akan membuat mereka sedih. Ya, coba bayangkan, adik-adik mau nggak melakukan hal seperti itu? Tentu tidak kan? Nah, adik-adik, kadang secara sadar atau tidak sadar kita sering menyakiti orang lain dengan mulut kita, dengan perkataan kita, ya. Tapi kalau kita sudah tahu perkataan kita buruk, kita harus bertobat, ya. Tuhan mau mengampuni kita, ya, karena kita sudah berkata-kata yang tidak baik. Nah, seperti pujian berikut ini, coba kita nyanyikan sama-sama ya.
membuat hati mereka sakit, membuat mereka sedih. Tapi Tuhan mau kita tidak mengulanginya lagi. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang bertutur kata yang baik, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita boleh memberkati orang lain. Yuk kita angkat pujian ini satu kali lagi. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Nah, mulai sekarang hati-hati gunakan mulutmu. Ya, mari kita ucapkan perkataan yang banyak memberkati banyak orang, sehingga mulut kita bisa mengasihi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan di surga. Seperti ayat hafalan kita minggu ini yang kita ambil dari Efesus 4 ayat 29. Kita ucapkan sama-sama ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita gunakan mulut kita untuk memberkati orang lain, mengasihi sesama, terlebih memuliakan nama Tuhan di surga. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Allah yang memiliki kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang mampu menggunakan mulut kami berkata-kata dengan baik, sehingga melalui mulut kami orang lain merasa diberkati, dan mulut kami boleh kami gunakan untuk mengasihi sesama kami dengan ucapan kami yang penuh dengan kasih. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga menuntun kami, sehingga kami boleh menjaga mulut kami terhindar dari dosa. Biarlah kiranya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bumi kami yang masih dilanda corona. Tuhan, kami rindu untuk bertemu satu dengan yang lain, memuliakan Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan pulihkan bumi kami, sehingga semua yang ada di bumi boleh bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkatilah orang tua kami, apapun yang menjadi pekerjaan orang tua kami, boleh menjadi berkat bagi keluarga dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, jikalau kami melakukan dosa di hadapan-Mu, melalui mulut kami, melalui tangan kami, biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni kami, sehingga kami boleh layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan hati-hati gunakan mulutmu. Dan biarlah adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mulai mengerjakan segala sesuatunya buat Tuhan. Tangan kita kerja buat Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, dan kaki kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan memberikan persembahan.
marilah kita anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa akan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik terkasih, ibadah online kita udah selesai. Tapi kita diingatkan untuk berhati-hati menjaga mulut kita. Mari kita membiasakan untuk berbicara yang baik, sehingga setiap perkataan kita boleh memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Itu, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Jaga kesehatan, rajin belajar, tetap berdoa, dan tetap lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Baron. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, sesuai dengan tema khotbah yang dibawakan oleh Kakak Devi, bahwa kita harus menjaga mulut kita, ya. Nah, oleh sebab itu kita mau buat aktivitas sederhana saja ya adik-adik. Adik-adik sediakan kertas HPS, double tip, pensil warna atau stabilo untuk mewarnai ya, dan pensil. Nah, tugasnya adik-adik, kalau tadi Tuhan Yesus sudah bilang bahwa kita harus menjaga mulut kita, harus mulai dari sekarang kita harus belajar mengucapkan kata-kata yang positif daripada kata-kata yang negatif. Ya, kata-kata negatif yang bisa membuat seseorang tidak suka dengan kita. Ya, oleh sebab itu nanti di kertas HPS itu adik-adik boleh gambar bibir, ya, gambar bibir seperti gambar kakak ini. Nah, gambar kakak kurang cantik, nanti adik-adik boleh gambar lebih cantik ya, adik-adik. Nah, seperti ini ada gambar bibir A yang suka mengucapkan kata-kata positif seperti cantik, ganteng, ya. Ada kata-kata rajin, maaf, ya. Nah, terus di gambar B kata-kata negatif yang suka kita dengar gitu, atau yang suka kita ucapkan. Nah,
Ada kata-kata jelek, ada kata apa ini? Gendut. Ada kata-kata bodoh. Nah, masih banyak kata-kata yang lain lagi. Nanti adik isi ya di gambar bibir itu. Gambar bibir A yang positif, yang enak didengar seperti itu. Dan gambar B, gambar bibir yang negatif, yang kurang enak didengar. Tentukan pilihanmu. Kakak tunggu hasilnya. Nanti kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Oke adik-adik? See you, bye-bye.